pagi, Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2020. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan seruan berbakti untuk kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang kami, kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 85 ayat 9 dan 10. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 32 dan 37. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagimu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Hai Kristen, pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, adanya yang kudus, pujilah pujiku, haleluya, amin. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh datang menyembah Tuhan melalui ibadah pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau hadir di dalam persekutuan kami, agar kami boleh menerima berkat-berkat rohani yang dari firman-Mu. Kami ingin menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, nyanyian tema Bapa Surgawi Memeliharaku. Nyanyian pujian nomor 162. Pada Allah aku berharap, di darat atau
Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di tanah tanah gelap meru. Dalam topeng aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 48. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Bahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuan tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamilah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diikat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya,
tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku dipilihnya, demikian pujian yang akan kita naikkan dari nyanyian pujian 120. Mari kita pujikan. Dalam Kristus kita ku tenang, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus waktu berbeda, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya, dan panggilannya juga ku dipilihnya.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan masuk dalam doa syafaat. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan memandu doa syafaat ini dan saya persilakan jemaat di rumah untuk bersama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Dengan sehati kita akan sampaikan doa syafaat kita pada hari ini. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur untuk apa yang Engkau sudah buat di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama dengan sehati ingin menaikkan syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kepada kami seorang presiden dan wakil presiden yang memimpin negara kami ini dengan baik. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dari mulai Bapak Presiden sampai kepada tingkat yang paling bawah. Biarlah kami dengan sehati bersama-sama akan melakukan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami akan menjaga, kami akan memperhatikan, dan kami akan melakukannya bersama-sama. Sebagai bangsa Indonesia kami juga mau berdoa Tuhan, agar COVID-19 ini segera berlalu dari negara kami. Tuhan, itu harapan dan permintaan kami yang kami sampaikan kepada Engkau. Kami mau berdoa juga untuk para pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan akan menyertai baik Presiden, anggota DPR, MPR, para menteri kabinet, para pemimpin, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah kami masing-masing melakukan tugas-tugas kami dengan takut akan Tuhan, dengan sesuai dengan amanah yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua. Kami serahkan para pemimpin di dalam negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia. Tuhan tolong agar rakyat Indonesia tetap ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka yang saat ini mungkin telah kehilangan pekerjaan. Tuhan berkati mungkin di antara mereka pada saat ini ada yang sakit. Tuhan juga tolong para dokter, para perawat, mereka yang ada di gus depan, mereka yang langsung berhadapan dengan virus corona. Mereka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berkati dan sertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia sebagai badan hukum yang melindungi gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya Gereja Baptis. Kami percayakan mulai dari pimpinan yang ada di pusat, ketua-ketua BPD, dan semua pengurus-pengurus yang ambil bagian untuk bersama-sama memikirkan kemajuan dari Gereja Baptis ini. Tuhan akan sertai dan berkati. Tuhan tolong dalam kami semua melakukan dan visi dan misi Gereja Baptis Indonesia. Tuhan berkati gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Pertama kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Yakobus Wuryanto. Tuhan berkati Pak Pendeta, Tuhan berkati istri, Tuhan berkati anak-anak, agar visi dan misi yang ada di dalam pikiran mereka, yang akan mereka lakukan untuk kami Gereja Baptis Indonesia ini, boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami percayakan pendeta dan keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat yang ada di Gereja Baptis ini. Tuhan memberkati Tuhan. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini kami tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bersekutu beribadah bersama-sama di gereja, tapi dengan ibadah online kami tetap sehati. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan,
kami berkomunikasi melalui media sosial, sehingga di antara kami tetap terikat, terjalin kasih dan ikatan kekeluargaan. Tuhan berkati gereja kami untuk masa depannya, untuk perkembangannya, untuk pertumbuhannya. Jikalau ada di antara jemaat kami yang pada saat ini sedang ada dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan akan menjamah, memberikan kesembuhan kepada dia. Jikalau ada di antara mereka yang sedang bermasalah, kami mengharapkan Tuhan juga menolong untuk memberikan solusi kepada mereka, sehingga mereka boleh hidup dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sapaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 350, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Panggilan memberi pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerihanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Bapak, Ibu, mari kita akan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan sendiri juga sudah memberikan berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Sebentar kami pun juga akan mengembalikan berkat perpuluhan kami ya Tuhan, supaya bisa bermanfaat bagi gereja kami untuk pelayanan maupun saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati usaha kami, pekerjaan kami, segala sesuatu hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapa,
Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi dari nyanyian pujian nomor 359. Berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan judul Hamba yang Baik, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 138, Sungguh Lembut Suara Yesus Memanggil. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah Dia di pintu menunggu.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Hamba yang Baik. Akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Abdul Amin Kohar. Kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa ketemu lagi melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Puji dan syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena tangan kasih-Mu yang selalu menyertai dan memberkati kami senantiasa. Selama 1 minggu yang baru berlalu, kami merasakan pertolongan dan penyertaan-Mu untuk kami semua Tuhan. Baik keluarga lepas keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Pada hari ini Tuhan juga perkenankan kepada kami untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat firman Tuhan. Berbicara Tuhan dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada hari ini menjadi hamba yang setia. Perikop yang kita baca tadi merupakan sebuah eskatologi atau berita nubuatan tentang akhir zaman. Inti cerita dari pembacaan kita adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menjemput orang-orang percaya. Untuk itu, Tuhan Yesus tidak mau ada orang percaya yang ketinggalan. Dengan alasan bahwa belum ada sosialisasi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dari perikop yang kita baca tadi, secara rinci Tuhan Yesus menjelaskan satu persatu tentang persyaratannya, apa yang harus dilakukan, waktu kedatangannya, dan sebagainya. Tujuannya agar kita semua dapat menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Untuk mempermudah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan berbicara tentang waktu, yaitu waktu kedatangannya. Yang kedua, sikap yang benar. Maksudnya sikap yang benar dari orang percaya. Dan yang ketiga adalah hasil pilihan. Orang percaya perlu menentukan pilihan dan hasil dari pilihannya itu akan dia nikmati kelak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu waktu kedatangannya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca dari ayat yang ke-40. Dari ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara, waktu dalam bahasa Yunani ada 2 macam. Yang pertama, Kronos, dan yang kedua Kairos. Kronos adalah waktu yang sudah kita kenal, yang berhubungan dengan jam, berhubungan dengan bulan, berhubungan dengan hari. Dengan Kronos, manusia dapat untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hidupnya. Manusia bisa membuat planning, baik itu planning jangka pendek maupun planning jangka panjang. Manusia bisa menunda kegiatan, manusia bisa melakukan reschedule dan bermacam-macam. Tetapi tidak demikian dengan Kairos. Kairos adalah waktu yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan rencananya. Dan waktu ini merupakan waktu yang tidak diketahui oleh manusia. Ada orang yang menyebutnya sebagai
rahasia ilahi. Tuhan yang akan menentukan semuanya itu. Dan kedatangan Tuhan Yesus masuk dalam kriteria kairos. Waktu yang kita tidak bisa memprediksinya. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan tidak mau menjelaskan kepada manusia tentang kapan tepatnya dia datang? Kita ingat, Allah itu telah memberikan kepada kita free will. Kebebasan untuk memilih. Tetapi kenyataan di dalam Taman Eden, dengan kebebasan memilih itu, manusia telah melakukan sebuah kesalahan. Manusia salah memilih dan akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Bayangkan kalau sekarang Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada manusia untuk mengetahui beberapa hal. Contohnya, misalnya tentang umur manusia. Allah berkata kepada A, umurmu 70 tahun. Tepat umur 70 tahun engkau akan meninggal dunia. Kemungkinan si A ini akan menikmati umurnya sampai dengan 68 tahun dengan melakukan hal-hal yang tidak terlalu berguna. Hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk memuaskan keinginannya, dan kemungkinan hidup di dalam dosa. Sisanya yang 2 tahun, baru manusia itu mencoba untuk mencari Tuhan. Itu pun kalau sempat. Kalau tidak sempat, kemungkinan dia akan binasa. Nah, Tuhan tidak mau melakukan semua ini untuk manusia. Sebab itu kedatangannya yang kedua kali sengaja Tuhan sembunyikan atau Tuhan rahasiakan. Tujuannya agar manusia tetap bergantung kepada Tuhan. Agar manusia tetap beribadah kepada Tuhan. Agar manusia tetap berharap kepada Tuhan. Karena sewaktu-waktu Tuhan akan datang. Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua berbicara tentang sikap yang benar. Maksudnya adalah sikap yang benar orang percaya dalam menanggapi hal ini. Saya akan bercerita, ada seorang yang namanya Abbas. Abbas suatu hari akan berangkat keluar kota. Dia akan pergi ke Singapura. Ketika dia sudah berjalan dengan membawa tas dan segala perlengkapannya, di pintu gerbang penjaga malamnya berkata, "Bapak mau kemana?" Pak Abbas berkata, "Saya akan pergi keluar negeri." Lalu pembantunya yang bernama Badu berkata, "Jangan, Pak. Tadi malam saya bermimpi bahwa pesawat yang akan Bapak tumpangi itu jatuh dan semua penumpangnya meninggal, tidak ada yang selamat. Saya harap Bapak jangan pergi." Rupanya Pak Abbas percaya dengan mimpinya si penjaga malam, dia tidak jadi berangkat. Berapa jam kemudian, ketika dia sedang menyaksikan televisi, ada lintasan berita yang memberitakan bahwa pesawat yang akan dia tumpangi itu ternyata jatuh dan semua penumpangnya meninggal. Pak Abbas lalu memanggil si Badu, penjaga malamnya, dan dia berkata demikian, "Badu, ini 3 bulan gaji untukmu, dan mulai sekarang kamu tidak bekerja di sini lagi." Mungkin kita heran. Seharusnya Pak Abbas berterima kasih kepada Badu karena Badu sudah menyelamatkan dirinya. Tetapi mengapa justru si Badu dipecat? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata si Badu bukanlah seorang penjaga malam yang baik. Penjaga yang malam yang baik tentunya dia akan menjaga sepanjang malam. Tapi si Badu justru dia tidur dengan lelap sampai dia berdiri. Kita kembali kepada firman Tuhan.
Dalam ayat 35-36, silakan Bapak Ibu lihat di Alkitab masing-masing, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Dalam masa penantian, manusia digambarkan sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang menantikan tuannya yang sedang keluar. Hamba yang baik harus tetap berjaga-jaga sampai tuannya itu pulang. Dia harus bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah hamba itu boleh tidur nyenyak? Atau mungkin karena dia masih belum tahu kapan tuannya pulang, dia pergi ngobrol dengan sesama pembantu di rumah tetangga? Jawabannya pasti adalah tidak. Firman Tuhan di dalam ayat ini mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Maksudnya, engkau harus tetap bersiap siaga menanti kembalinya Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, hamba itu adalah doulos. Pekerjaan dari hamba itu adalah menyenangkan atau melayani Tuhan. Dalam bahasa Jawa ada istilah sendiko dawuh marang Gusti. Artinya menunggu perintah Sang Junjungan. Berarti seorang hamba adalah orang yang setiap saat menanti perintah dari junjungannya atau dari tuannya. Seorang hamba lebih mengutamakan kepentingan tuannya dibanding dengan kepentingan pribadi. Fokusnya, hidupnya hanya untuk menyenangkan tuannya. Dalam kehidupan rohani, terlalu banyak godaan yang ada di dalam sekitar kita, yang menyebabkan kemungkinan kita akan terlena. Iblis dengan berbagai cara berusaha untuk membuat ikat pinggang kita kendur dan pelita kita menjadi redup. Tapi firman Tuhan pada pagi hari berkata, tetap berpegang pada Tuhan dan jangan dengan godaan iblis. Yang ketiga, hasil daripada pilihan. Peribahasa kuno berkata, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Peribahasa ini merupakan sebuah nasihat untuk orang-orang yang akan menentukan sesuatu. Atau untuk orang-orang yang akan memilih sesuatu. Kenapa? Karena setiap keputusan yang kita ambil, sadar maupun tidak sadar, itu akan berhubungan dengan masa depan kita. Saya akan ceritakan sebuah cerita lagi untuk saudara. Ceritanya ada seorang big boss, seorang pengusaha besar yang punya kekayaan beberapa buah perusahaan. Umurnya sudah lanjut dan sang big boss tidak punya keturunan. Suatu hari dia berpikir, perusahaanku ini harus berlanjut sementara tubuhku sudah tidak mampu. Aku akan memilih salah seorang dari orang-orang dekatku untuk menggantikan posisiku. Tapi dia mikir, bagaimana caranya untuk memilih orang yang baik dari antara orang-orang yang dekat dengan dia, dari antara para staf. Suatu hari dia panggil staf-stafnya, orang-orang yang dekat dengan dia, lalu masing-masing dia berikan sebungkus benih. Dia katakan kepada para stafnya, saudara, kalian masing-masing saya beri benih. Tolong kalian tanam benih ini, dan 1 bulan yang akan datang, kalian bawa hasil kalian masing-masing. Masing-masing pulang membawa benih
dan di dalam hatinya sudah ada sebuah niat, dia akan memelihara benih itu dengan sungguh-sungguh. Dia akan menyenangkan hati tuannya. Tapi salah seorang dari staf itu, kita sebut saja namanya Tony. Setelah 1 minggu dia pelihara benih itu, ternyata tidak ada gambaran akan tumbuh. 2 minggu masih tanah itu kosong. Tidak ada kelihatan apa-apa. Memasuki minggu ketiga dia berkata kepada istrinya, "Dek, sepertinya aku tidak berani untuk membawa benih ini kepada Big Boss. Aku malu. Big Boss yang begitu baik, ternyata aku tidak bisa membalas kebaikannya itu." Si istrinya dengan sabar bertanya, "Ada apa sih, Mas?" "Ini deh, aku dipercayakan untuk menanam benih ini. Tapi lihat, sudah 3 minggu tidak ada tanda-tanda kehidupan di benih ini. Masa aku akan membawa pot yang kosong ini kepada Big Boss? Tidak mungkin toh, Dek." Si istri dengan sabar berkata, "Mas, bawa saja pot itu dan berikan kepada Big Boss." Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Semua orang berdatangan dengan membawa pot-pot yang berisi tanaman-tanaman yang bagus. Ada yang berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna merah, dan lain-lain. Semuanya kelihatan subur-subur. Tetapi berbeda dengan tanaman yang dimiliki oleh si Tony. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya tanah yang kosong dan pot yang tidak ada isi apa-apa. Satu persatu dengan bangga berkata, "Bos, ini bos, tanaman yang Tuanku percayakan kepada aku. Sudah tumbuh sebuah tanaman yang bagus." Orang kedua, "Ini bos, hasil kerjaku. Ini bos, ini bos, ini bos, ini bos." Semuanya membanggakan hasil kerjanya. Tapi si Tony tertunduk dengan sedih. Karena tanaman yang dimiliki tidak ada kelihatan benih sedikit pun. Lalu dia datang kepada bosnya dengan ada perasaan takut dan sedih. Dia berkata, "Bos, maaf. Aku tidak bisa melakukan yang terbaik untuk bos. Aku mengecewakan hati bos." Aneh. Tiba-tiba si bos itu menepuk punggungnya si Tony dan berkata, "Tony, engkau adalah salah seorang stafku yang terbaik. Tahukah kalian semua, sebelum benih-benih ini aku bagikan kepada kalian, benih ini sudah aku rebus. Dan benih yang sudah direbus tidak mungkin akan tumbuh. Aku hanya ingin melihat kejujuran daripada kalian. Ternyata Tony, engkau adalah orang yang paling baik, engkau adalah orang yang jujur, engkau kupilih untuk menggantikan posisi." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada cerita ini dan kita hubungkan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Sepertinya ada persamaan, minimal ada kemiripan dari dua cerita ini. Tapi bedanya, cerita tentang Big Boss tadi, Big Boss itu tidak menceritakan atau tidak membuka rahasia ending dari cerita itu. Sedangkan cerita di dalam Alkitab ini, kita melihat endingnya. Apa yang akan terjadi pada seorang hamba yang baik, apa yang akan terjadi pada hamba yang tidak baik, apa hadiahnya, dan sebagainya sudah diceritakan dengan baik. Saya akan baca ayat 43 dan 44. Firman Tuhan berkata demikian. "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Wow, luar biasa. Dia sesama hamba, sederajat dengan yang lain. Tapi karena kesetiaannya, dia diangkat untuk menjadi pengawas. Untuk menjadi atasan dari semua hamba-hamba yang ada.
Hebat toh? Saya akan beritahukan kepada saudara satu ayat lagi dari ayat yang ke-37. Dan saya akan bacakan untuk saudara dalam pembacaan Alkitab bahasa sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian. Alangkah untungnya pelayan-pelayan yang kedapatan sedang menunggu pada waktu tuannya datang. Percayalah, Tuan itu akan bersiap-siap dan menyuruh pelayan-pelayan itu duduk, lalu ia melayani mereka. Saudara, di depan tadi saya katakan pelayan itu tugasnya adalah menyenangkan hati tuannya. Tapi dalam ayat ke-37 ini jelas firman Tuhan mengatakan karena kesetiaan sang hamba itu suasana menjadi berbalik. Sang hamba dipersilakan untuk duduk dan sang tuan melayani dia. Luar biasa. Inilah janji Tuhan kepada hamba yang baik. Ketika saudara memilih untuk menjadi seorang hamba yang baik, saudara akan dipermuliakan. Dipermuliakan dengan luar biasa. Saudara yang adalah seorang hamba yang hina akan dilayani oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Saya akan menghadiri renungan ini dengan mengingat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Dalam perikop itu diceritakan ada seseorang yang menemukan harta karun di sebidang tanah yang sedang dia kerjakan. Ketika dia melihat harta karun itu, dia cepat-cepat menimbun kembali tanah itu, lalu dia pulang. Dia jual segala harta bendanya, lalu dia kembali, dia beli tanah tersebut. Karena dia tahu, di dalam tanah itu tersembunyi harta karun. Ada sesuatu yang istimewa di dalam tanah itu. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, dan kita renungkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini, apakah saudara sudah menentukan pilihan? Apakah saudara berpikir untuk menjadi hamba yang baik? Pilihan saudara pada hari ini akan menentukan apa yang terjadi pada saudara pada waktu yang akan datang, yaitu ketika kita kembali kepada Allah. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dan mengucap syukur untuk tangan kasih-Mu yang sudah menyertai dan memberkati kami, memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah Roh Kudus akan menolong pada kami, agar kami boleh menerjemahkan lebih lanjut lagi sabda-Mu. Biarlah kami akan memilih untuk menjadi hamba yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian Ya Yesus ku berjanji 181.
dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Pendeta Abdul Amin Kohar untuk menutup di dalam doa. Jemaat, silakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengan perkenan Tuhan pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah dan kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami boleh bersekutu dengan saudara kami seiman. Kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua.